Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang error otomatis repair. Keterangannya diagnosing your PC. Namun cara ini yaitu cara akhir. Misalkan teman-teman udah pakai semua cara dan belum berhasil, ini cara akhir dan pasti berhasil. Nah, bagaimana videonya? Sangat mudah. Oke, buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama, ini yang jadi apa contoh yaitu laptop Asus. Jangan khawatir untuk teman-teman yang laptopnya Lenovo, HP dan laptop Acer ataupun laptop lain-lain ataupun komputer, cara ini bisa diterapkan di semuanya teman-teman. Kita hidupkan dulu seperti apakah errornya, yaitu seperti ini ya, repair otomatis repair. Mas, kenapa sih laptop bisa jadi kayak gini? Biasanya ya, kebanyakan kehabisan baterai atau gagal update ataupun kita matikan pakai tombol power kayak gitu. Nah, selanjutnya ini perlu saya perjelas dulu untuk laptop yang misalkan kayak gini black screen atau misalkan diagnosingnya nggak berhenti-berhenti ya, nggak berhenti-berhenti kayak gini, itu bisa jadi emang harddisknya yang rusak. Mas, kalau misalkan harddisk rusak bisa diservis? Biasanya tidak bisa diservis teman-teman, kalau harddisk harus ganti baru ya. Jika ada keterangan seperti ini, refiring disk error. Nah, dan kalau misalkan kasusnya misalkan lama di sini di refiring disk error kayak gini, saran saya ditunggu saja, maksimal itu tunggu 2 jam. Jika misalkan lebih dari 2 jam nggak ada perubahan, tampilannya seperti ini aja, sudah dipastikan harddisk itu harus ganti teman-teman. Kecuali ketika teman-teman tunggu misalkan udah beberapa menit atau misalkan nunggu 1 jam, dia muncul seperti ini, choose an option, advanced option ya, troubleshoot. Bisa jadi emang ini kerusakan software dan bisa kita atasi ya kayak gitu. Tapi kita cek dulu di sini ya. Misalkan teman-teman udah pakai cara di sini ya, startup repair, command prompt, uninstall, system restore, ini sudah teman-teman gunakan tetapi semuanya gagal ya, teman-teman wajib pakai cara ini. Nah, untuk tahu misalkan akan berhasil atau tidaknya cara ini diterapkan di laptop kita, kita cek dulu harddisknya teman-teman. Cara ceknya itu bagaimana, Mas? Oke, kita cek dulu harddisknya agar kita tahu cara ini berhasil atau tidak. Di sini kita buka command prompt ya. Nah, di command prompt ini silahkan teman-teman ketik notepad ya, notepad. Setelah ketik notepad, silakan enter. Kita akan membuka notepad. Di sini kita tulis bebas lah. Silahkan save as ya. Dia kira kita akan menyimpan, ternyata kita hanya agar melihat penyimpanan harddisk kita ya. Di sini bisa dilihat harddisk kita masih terbaca ya. Jadi kalau misalkan harddisknya masih terbaca 100%, dipastikan cara ini akan berhasil teman-teman. Kalau misalkan di sini nggak terbaca lokal disk C atau D atau E, cara ini nggak bakal berhasil kecuali teman-teman ganti harddisk. Meskipun teman-teman ganti harddisk, cara ini akan tetap bisa ya, akan tetap bisa. Teman-teman ganti harddisk dan nanti teman-teman lihat lagi cara installnya, karena ini cara install Windows teman-teman ya. Harddisk baru itu perlu diinstal Windows, jadi cara ini akan tetap berguna kayak gitu. Nah, Mas, di sini di laptop saya kan banyak datanya, apa bisa di backup dulu? Bisa teman-teman ya, bisa. Misalkan datanya di dokumen ataupun di folder download ya, picture, video itu kan masuknya ke C. Kita kan install Windowsnya nanti di C ya, biar data di C-nya tidak hilang. Nanti data di C-nya, contoh seperti dokumen, download, picture, video yang kayak gitu, kita pindahkan ke D atau ke E. Atau teman-teman bisa pindahkan ke harddisk eksternal ya, kayak gitu.
Nah, untuk cara membackupnya bagaimana, Mas? Sama ya, kita akan mengakses Command Prompt. Kita akan membuka Notepad ya, sama seperti tadi teman-teman. Sistem kira kita akan menyimpan catatan Notepad, tetapi kita memanfaatkannya untuk membaca penyimpanan seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke Command Prompt dulu teman-teman ya. Dan kalau misalkan dimintain password ya seperti ini teman-teman, bentar ya, agak loading. Nah, kita pilih nama user akun loginnya. Misalkan dimintain password seperti ini, langsung saja continue, tidak usah dimasukin password teman-teman ya, langsung continue aja. Nah, di sini sama ya kayak tadi, tinggal ketik Notepad ya untuk kita membuka aplikasi Notepad. Tinggal di enter ya, ketika sudah ditulis tinggal di enter saja, maka si Notepad-nya akan muncul teman-teman kayak gitu. Nah, tulisannya seperti ini ya, Notepad. Nah, ketika sudah terbuka Notepad-nya, teman-teman ketik bebas ya, mau apa aja ketik bebas, nggak diketik juga nggak apa-apa, langsung save as boleh ya, kayak gitu. Klik file lalu kita save as. Nah, kita mengelabui sistem ya, kita klik save as. Nanti kita akan masuk ke penyimpanan teman-teman ya. Nah, disinilah kita bisa mengambil data di local disk C teman-teman. Di sini klik aja di PC, lalu kita cari penyimpanan local disk C-nya di mana. Biasanya di sini data C dan D itu ketuker, nanti biar nggak pusing. Ciri-ciri local disk C itu kayak gimana, Mas? Ciri-ciri local disk C itu ada tulisan Windows User Program File, itu local disk C. Nah, untuk cara nyari data kita gimana, Mas? Tinggal buka folder user. Nanti di sini ada nama akun masing-masing ya, namanya apa. Di sini misalkan data dokumen tuh kita buka ya. Ini 619 MB. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy atau teman-teman buka dulu seperti ini. Di sini kekurangannya dia tidak bisa diblok teman-teman, tetapi bisa di copy-nya satu persatu. Atau di sini juga langsung bisa ya. Tapi rata-rata biasanya ada yang gagal, jadi harus dibuka dulu folder dokumennya. Nah, tinggal diklik kanan copy, lalu kita pindahkan kemana? Misalkan mau dipindahkan ke D di sini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik kanan lalu paste ya. Nah, ini proses loading teman-teman. Kalau misalkan kayak gini, ini proses loading dan proses copy-nya belum selesai. Kalau misalkan udah tanda panah berarti sudah selesai, dan teman-teman bisa copy yang lain lagi. Caranya seperti itu saja teman-teman ya. Nah, di refresh ada tuh 619 MB. Misalkan satu kali lagi lah ya, teman-teman mau copy lagi, teman-teman harus masuk lagi ke local disk C, terus ke folder user, terus nama akunnya. Nah, di sini mau backup misalkan ini apa, mau backup picture misalkan ya, oh gede ya, buat contoh mah yang ini aja lah. Sama ya prosesnya copy. Nah, ini proses copy ini lama banget teman-teman ya, tergantung sedikit banyak datanya ya. Kalau misalkan datanya nggak penting, Mas, mau langsung install ya boleh, lebih cepat lebih bagus kayak gitu. Ini mah siapa tahu ada teman-teman ada yang datanya penting ya, dan
sayang banget gitu kalau misalkan nanti hilang. Makanya saya kasih tahu cara backupnya kayak gitu teman-teman ya. Dan step selanjutnya yaitu kita akan membuat bootable Windows ya. Nanti kita akan install ulang, namun kita harus download installer Windows. Mas, laptopnya cuma ada satu, kita downloadnya pakai Android ya. Yang penting teman-teman punya flash disk minimal 8 GB dan flash disknya itu flash disk kosong, jangan ada datanya. Kalau misalkan flash disk ada datanya nanti akan hilang. Terus teman-teman harus punya konektor OTG juga agar. Nah, dan untuk teman-teman cara membuat installer bootable Windows-nya di HP Android, caranya ada di sebelah sini, tinggal diklik saja ya. Sebelah kanan atas tinggal diklik, itu caranya ya. Teman-teman beralih dulu ke video itu, nanti ketika sudah membuat bootable teman-teman balik lagi ke video ini kayak gitu ya. Oke, ketika teman-teman sudah membuat bootable Windows di flash disk ya, ini sudah ada bootable Windows 10 ya. Teman-teman bisa juga membuat bootable Windows 11, tinggal ya disesuaikan aja ketika proses download Windowsnya. Nah, kita colokkan dulu ya si flash disknya ke laptop yang bermasalah, otomatis repair. Dicolokkan dulu teman-teman. Nah, perlu diketahui untuk masing-masing laptop, tipe laptop itu berbeda-beda untuk cara masuk boot menu. Nah, untuk cara masuk boot menu itu akan saya tuliskan seperti ini ya, nanti biar teman-teman booting itu ke flash disk. Dan cara bootingnya seperti ini ya, tekan Ctrl Alt Delete untuk restart, lalu tekan tombol boot menu. Nah, ini untuk tombol boot menu saya tuliskan seperti ini. Asus menggunakan ESC, Lenovo F12, HP F9, Acer F12, PC F12 atau merek lain-lain menggunakan F12 ya. Atau misalkan teman-teman belum bisa booting, teman-teman bisa matikan dulu pakai tombol power. Setelah mati silakan hidupkan lagi, langsung tekan tombol boot menu seperti di video ya, kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman, nanti dia akan masuk boot menu, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan kita mau booting kemana, ke hard disk atau ke flash disk. Kalau misalkan ke hard disk, dia nanti ke otomatis repair lagi. Tapi kalau untuk booting ke flash disk, kita akan menginstal ulangnya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini merek flash disk saya yaitu Verbatim. Perlu diketahui ini ada dua verbatim, yang atas itu menggunakan tipe GPT ya, yang bawah itu menggunakan tipe MBR ya. Kalau misalkan teman-teman ketika install ulang nggak bisa di next, tinggal dirubah aja ininya, yang UEFI atau yang bawahnya ya, kayak gitu. Kita pilih UEFI aja yang tadi ya, nanti dia akan restart seperti ini. Seperti biasa, jika kita mau install ulang, tampilan awalnya yaitu seperti ini ya. Di sini teman-teman tinggal klik next saja. Untuk pengaturan bahasa atau waktu ya, ini dibiarkan saja, bisa kita atur nanti. Selanjutnya kita klik install now. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini silahkan di checklist aja teman-teman ya, di checklist. Nah, setelah di checklist langsung next dan kita pilih custom. Lalu di sini teman-teman jangan pusing ya di bagian partisi. Nah, kita pilih custom. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman harus installnya di mana, misalkan bingung. Ya, teman-teman cari tulisan GB ya. GB yang paling atas itulah C, teman-teman. Fokusnya ke GB. Kalau yang MB itu bukan ya. Teman-teman fokusnya yang ke GB. GB yang paling atas itulah C. Jadi kita installnya di GB yang paling atas, teman-teman. Nah, di sini di 217 GB. Kita format yang C-nya saja karena data di C-nya tadi sudah kita backup ya, jadi kita format C-nya saja. Untuk GB yang bawah-bawah nggak perlu diformat, kecuali yang MB ini boleh diformat.
ya. Kalau yang MB boleh di format. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dihilangin semua datanya, ya tinggal di delete semua aja, nggak apa-apa, nanti datanya hilang semua. Itu pun kalau misalkan teman-teman nggak ada data pentingnya gitu. Kalau sudah, kita arahkan ke GB yang paling atas, yang ini ya, GB yang paling atas. Kalau misalkan sudah diarahkan, kita tinggal di next saja. Nah, maka proses installnya akan berjalan seperti ini dan tunggu sampai 100%. Ya gitu ya. Berapa lama mas proses installnya? Biasanya 15 menit teman-teman. Itu pun kalau laptopnya normal atau kondisi harddisknya normal. Kayak gitu. Tapi kita percepat aja ya proses installnya. Nah, dan di sini kita percepat sudah 99% ya, hampir 100%. Nanti ketika sudah 100% dia akan restart otomatis teman-teman ya. Kalau misalkan ketika restart dia balik lagi ke menu install, teman-teman harus cabut flash disknya ya. Biasanya ada kasus yang balik lagi ke menu install. Tetapi untuk di video ini dia tidak balik lagi ke menu install, melainkan dia booting ke harddisk. Ditunggu saja teman-teman, maka nanti akan ke proses konfigurasi. Kita akan setting konfigurasi awal ya. Ini installnya sudah selesai teman-teman ya. Ada keterangan starting service ataupun getting ready. Di sini tuh biasanya ada yang lama teman-teman, bisa nyampe 1 jam, bisa nyampe 2 jam, tergantung kecepatan harddisk atau kesehatan harddisk juga. Silahkan ditunggu sampai nampil menu yang baru ya. Dan tak lama dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, just a moment. Terus dia akan tampil wilayah ya, kita langsung yes aja. Kalau ini bisa diatur nanti. Terus untuk bahasa pengetikan pun nanti ya, bahasa pengetikan kita pilih US aja, langsung yes ya. Dan di sini tinggal kita klik skip. Selanjutnya kalau ada pemberitahuan internet, saran saya jangan dulu dikonekkan internet ya. Kita pilih I don't have internet, langsung pilih limited setup. Nah, selanjutnya kita disuruh kasih nama, untuk nama bebas ya. Ini nama user loginnya. Misalkan saya mau kasih nama genderuwo, boleh. Boleh ya. Nama bebas, tinggal di next saja. Untuk passwordnya juga bebas, atau mau langsung next juga bisa. Ditunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal di accept aja ya. Setelah di accept, kita accept lagi ya. 2 kali accept. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu loading dan dia akan masuk Windows atau masuk desktop. Sudah selesai mas, sudah ya. Kalau misalkan sudah masuk desktop atau Windows, berarti masalahnya sudah kelar, sudah clear. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal install aplikasi, install driver ya. Mas ada videonya? Ada ya. Tinggal ditanyakan aja, mas cara install drivernya gimana gitu. Mas cara setting laptop biar nggak lemot gimana gitu ya, tanyain aja. Ini tunggu saja teman-temannya.
Nah, ini sudah masuk Windows teman-teman, masalahnya sudah kelar ya. Teman-teman bisa langsung cek juga datanya, apakah datanya masih ada ya. Kalau di C sudah pasti hilang ya, karena sudah kita format. Selanjutnya teman-teman tinggal install driver atau install aplikasi yang teman-teman butuhkan ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini videonya saya upload dengan berharap video ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga teman-teman bisa kebantu dengan video ini ya, karena kasihan banget kalau misalkan teman-teman lagi perlu laptop kerja ataupun kuliah, laptopnya rusak ya. Oke teman-teman, semoga video ini membantu dan semoga laptop teman-teman ya sehat kembali, apalagi yang punya laptopnya semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir ya, sudah mampir, sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.